Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadiratul mukarramin au ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh jajaran dai Kabupaten Wajo dan komunitas pendakwah keren yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, adik-adikku, anak-anakku, calon dan yang sudah menjadi penghafal Al-Qur'an. Insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini selalu Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan dan dicurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Pada saat azan berkumandang, ternyata azan itu adalah panggilan istimewa Allah kepada kita. Makanya pada saat suara azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu dikumandangkan, kalau bisa kita lakukan seperti apa yang terdapat di dalam kitab Al-Askar An-Nawawi. Pada saat terdengar suara azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kuku di jempol kanan dan kuku di jempol kiri kita gosok, Pak. Kemudian kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita gosok di kening. Setelah itu di mata. Saya pakai dulu kacamataku. Tujuannya apa? Kenapa kita mesti mengamalkan ini? Yang pertama, mudah-mudahan pada saat kita mengalami sakaratul maut, kening kita itu tidak berubah. Karena yang membuat kening itu berubah, Bapak Ibu, pada saat kita merasakan sakit yang sangat luar biasa, itu kening biasa berubah. Nah, contoh Ustadz Andi Eteng kemarin sakit gigi, saya perhatikan keningnya memang luar biasa berubah. Makanya kenapa kening kita digosok? Supaya pada saat kita mengalami sakaratul maut, Allah akan mengirimkan tim make up dari langit, mendandani wajah kita, insya Allah akan senantiasa dalam keadaan tersenyum. Makanya Ibu, Bu, ini yang namanya kening, ini yang namanya alis, tidak bisa di racing-racing, ya. Tidak bisa ditato-tato. Kalau orang Makassar dikeluk-keluk, tidak bisa. Haram mutlak hukumnya. Kenapa? Karena pada saat meninggal ini tak nanti diperhatikan. Makanya sekarang saya perhatikan, Pak, fashion-fashionnya wanita-wanita zaman now itu memang luar biasa. Gigi di racing, alis pun di racing. Ada yang angkat tangan, Pak Ustadz, bagaimana kalau saya sudah terlanjur ini? Apakah dosa atau tidak? Tidak. Tetapi nanti kalau sudah tumbuh lagi Ibu, jangan maki ulangi. Karena kalau meninggal ini yang dilihat. Kemudian kenapa mata yang digosok, Pak? Karena nanti pada saat orang itu meninggal, dilihat matanya. Kalau dia dicabut dari arah atas, berarti lari ke atas nanti matanya. Kalau dia dicabut dari arah bawah, dia lari ke bawah. Makanya pada saat kita menghadapi orang yang mengalami sakaratul maut, itu dianjurkan untuk membaca surah Yasin. Surah Yasin itu 83 jumlah ayatnya, 83 malaikatnya. Tetapi pada saat kita membacakan surah Yasin, bacakan di sebelah kiri. Tidak bisa di sebelah kanan. Kenapa? Karena di sebelah kanan tempatnya malaikat Israel datang untuk melaksanakan tugas. Di sebelah kiri, disitulah setan yang namanya Mulka datang menggoda orang yang sekarat. Makanya memang di sebelah kiri kita bacakan. Dan cara bacanya, cara tak membaca bukan dua tangan yang memegang.
Tangan kanan yang memegang surah Yasin, kemudian tangan kiri memegang ubun-ubun. Kenapa ubun-ubun? Supaya kita bisa deteksi tadi. Kalau dia matanya lari ke atas atau lari ke bawah. Makanya memang orang yang menghadapi sakaratul maut itu harus betul-betul paham. Jangan sampai nada ngarji dibisiki la ilaha illallah, dia cuma bilang la, meninggal. Ada orang sotak, Nabi bilang, nah ucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal la artinya apa Bapak Ibu? Tidak. Ada juga dibimbing la ilaha illallah, cuma dia bilang la ilaha. Artinya apa? Tidak ada tuh, bukan husnul khotimah. Makanya diperhatikan. Kalau dia sudah meninggal, cepat kita usap. Diusap. Caranya diusap, Ibu. Nah, kemudian pada saat mau ditutup matanya, ibu jari dan telunjuk sambil dibacakan doa bismillahi wa ala millati rasulillah. Kemudian diusap turun sampai ke dada. Karena kalau dia tidak turun sampai ke dada, terbuka lagi matanya. Kalau tidak percaya, mati-maki, nanti saya yang hadapi. Makanya memang tidak gampang. Bagaimana caranya kita tahu Pak Ustadz? Kalau orang itu sudah dekat atau belum? Sakarat atau zakarat? Beda sakarat, beda zakarat. Kalau zakarat masih ada kemungkinan dia bisa hidup kembali. Dia bisa normal kembali. Tapi kalau sakarat, ini yang memang harus dibimbing baik-baik. Dalam kitab Majmul Fatawa, yang pertama kita perhatikan, pada saat orang itu memang sudah dekat mau dicabut nyawanya. Perhatikan di rambut belakang sini. Ini rambut belakang, biar kita cabut bagaimana tidak akan goyang. Kecuali kalau dia disilet, digunting atau dipotong. Tetapi pada saat dia mengalami sakaratul maut, saking sakitnya itu, kata Nabi seperti 300 kali ditusuk di tempat yang sama. Yang paling ringan kita kasih masuk itu kawat berduri, turun ke leher sampai ke pangkal perut, kemudian ditarik lagi keluar. Begitu rasa sakaratul maut yang paling ringan. Ini kalau dia sudah mulai rontok, berarti sudah mengalami proses sakaratul maut. Makanya Bapak Ibu, sebentar ini setelah kita dari masjid pulang ke rumah, kita sisir di belakang. Kalau sudah rontok nih, panggil Mak. Kemudian yang kedua, perhatikan keringat di belakang leher, bukan di sini. Kalau di sini nanti dia meninggal. Kalau keluar keringat, tanda husnul khatimah. Yang di belakang leher. Kalau yang di belakang leher ini masih asin, berarti belum. Tapi kalau dia sudah tidak asin, berarti Allah sudah mengambil unsur air yang ada pada orang itu. Jadi sebentar Ibu sekalian pulang ke rumah, coba-coba keringat di belakang leher tak. Kalau dia masih asin, insya Allah belum. Tapi kalau sudah tidak asin, berarti siap-siap maki. Nah, kemudian tangan digosok. Kalau tangan, jangan maki, coba dulu sekarang. Tidak Ibu, jangan maki terlalu takut. Nah, tangan digosok. Kalau tangan digosok ini masih bunyi, berarti belum. Tapi kalau digosok sudah tidak bunyi, dekat itu. Makanya dikatakan, apalagi subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu kan kalau di Mekah Madinah. As-salanya panjang, an-naumnya pendek. Tapi di Indonesia tak balik. As-salatu khairum minan naum. Berarti memang artinya tidurlah. Tidur kok. Makanya as-salanya harus panjang. Matinro. Kebetulan saya kurang paham bahasa Bugis. 3 aja saya tahu. Matinro, cemek, mandre. Itu di 3 aku tahu. Yang lain tidak aku tahu. Makanya kan intinya panggilan azan itu 2. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi hidup kita ini tidak akan pernah diberikan keuntungan dan keberkahan oleh Allah kalau tidak sholat. Makanya sholat dulu baru menang.
Tidak ada kata menang baru sholat. Sholat dulu baru menang. Makanya beruntunglah kita mendengar panggilan azan, kemudian kita menggerakkan hati kita, menggerakkan anggota tubuh kita. Kita datang melaksanakan kewajiban kita. Kita datang memenuhi panggilan Allah. Walaupun panggilan di bulan Zulhijjah di tahun 2021 ini belum bisa kita penuhi. Itu kan harusnya kalau sudah bulan Zulhijjah. Saudara-saudara kita yang sudah memenuhi kuota panggilan haji sudah ada di Mekah. Tetapi karena corona, makanya banyak yang kecewa, kasihan. Ada yang sudah 10 tahun menunggu, dia berharap tahun ini sudah ada panggilan, tapi karena corona tidak jadi. Di kota Makassar kurang lebih 25 tahun waiting list, daftar tunggu. 36. Yang paling banyak itu, yang paling lama itu Sidrap, kalau saya tidak salah 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun umur tak mendaftar, berarti 40 tahun yang akan datang baru dipanggil. Makanya banyak yang kecewa, kodong Pak Ustadz tidak bisa berangkat haji. Makanya ada dua istilah, ada calon jamaah haji dan ada jamaah calon haji. Kalau calon jamaah haji, kita semua ini calon jamaah haji. Tapi belum tentu jamaah calon haji. Jamaah calon haji orang yang sudah terdaftar namanya, tinggal menunggu panggilan. Banyak yang kecewa tidak bisa berangkat, tetapi dengan nawaitunya karena dia sudah menjadi jamaah calon haji, insya Allah pahala hajinya dapat. Insya Allah dapat, itu dapat. Tidak bisa tidak pasti dapat, tinggal raganya saja yang menyusul nanti ke Mekah. Makanya tidak usah kita takut. Yang dibahas oleh Ustadz Fajar tadi, inna a'tainakal kautsar, itu sebenarnya asbabun nuzulnya turun pada saat Nabi Muhammad itu merasakan kesedihan karena anaknya meninggal. Sekarang saya tanya ke dulu Bapak Ibu, berapa anaknya Nabi Muhammad? Berapa anaknya Nabi Muhammad? 7. Laki-laki berapa? 3. Perempuan? Ada yang tahu adik-adik nama anaknya Nabi Muhammad yang laki-laki 3 orang? Ada? 1 Abdullah, 2 Qasim, 3 Ibrahim. Yang 4 harus kita tahu ini Pak. Ummu Kalsum, Ruqayyah, siapa lagi? Zainab dengan Fatimah Az-Zahra. Anak yang terakhir hidup laki-laki kan sudah meninggal duluan ini, kodong Abdullah dengan Qasim. Tinggal Ibrahim yang digadang-gadang ini untuk menjadi generasi penerus, tetapi meninggal. Makanya Nabi sedih, Nabi mengeluarkan air mata karena tidak ada generasi pelanjut. Diejek sama orang-orang kafir Quraisy, bataru ya Muhammad, terputus sudah engkau Muhammad, terputus sudah engkau Muhammad. Makanya turun ini, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan, menurunkan engkau nikmat Al-Kautsar. Nikmat Al-Kautsar di dalam salah satu penafsiran, nikmat untuk Nabi Muhammad itu sudah mencakup dunia dan akhirat. Al-Kautsar diambil dari nama salah satu telaga yang ada di dalam surga. Di situ Nabi nanti menunggu kita. Yang bagaimana itu Al-Kautsar? Menurut riwayat ada 3 ciri khasnya. Yang pertama, warna airnya itu Bapak Ibu lebih putih dan lebih bening daripada susu. Yang kedua, rasanya lebih manis daripada madu. Dan yang ketiga, baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Dan pada saat kita meminumnya kelak, kita tidak akan pernah merasa kehausan. Ibu-ibu nanti insya Allah di dalam surga, nabasuh mukanya, disitulah kecantikan yang sangat luar biasa. Makanya banyak biasa ibu-ibu yang curhat, Ustadz, bagaimana misalnya di surga kodong? Diambil suamiku sama bidadari surga. Saya di mana mak ditaruh Pak Ustaz? Tenang gitu. Kecantikannya ibu nanti itu 70 kali mengalahkan cantiknya bidadari surga. Iya Pak. Pasti itu pasti. Kenapa? 70 kali lebih cantik karena bidadari surga tidak merasakan susahnya hidup jadi istri di dunia. Tapi kalau ibu, susah tambah susah lagi. Sudah tak putar-putar di rumah, kasur, dapur, sumur, sumur, dapur, kasur. Pulang suami dimarahi sama bosnya, istrinya na marahi, istrinya na bentak, istrinya na putih-putih. Makanya susah.
Jadi itulah Ibu. Jadi tidak apa-apa kita ompong-ompong sekarang, keriput-keriput sekarang, tapi di surga 70 kali lebih cantik. Hanya diberikan hiburan Nabi kita. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Makanya kalau orang sudah diberikan nikmat tidak solat, orang yang sombong, tidak bersyukur. Dan yang namanya kita beribadah, itu pasti ada pengorbanan, tidak bisa tidak. Korban waktu, korban tenaga, korban materi, bahkan tidak tanggung-tanggung korban nyawa. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Bapak Ibu. Rela mati untuk masuk ke masjid, tetapi di Indonesia rela keluar masjid karena takut mati. PPKM. Yang harusnya PPKM itu pertahankan pergi ke masjid. Bukan malah takut. Jangan sampai rasa takut kita kepada makhluk itu melebihi rasa takut kita kepada yang menciptakan makhluk. Syiriki. Hati-hati. Makanya An-Nahar ini tetap berkaitan dengan neneknya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Diambil dari kata Idul Adha, Idul Kurban, Idul Nahar. Apalagi ini masih bulan Zulhijjah. Sedikit saya mau singgung ini. Bulan Zulhijjah, bulan Zulkaidah, khusus untuk orang Bugis Makassar, itu dianggap momok yang menakutkan. Dianggap bulan tacipi, kalau orang Bugis cocok nih, bahasa Ustaz Fajar. Nah, bulan cipi. Nah, pokoknya bulan terjepit, tidak aku tahu nih. Bulan terjepit. Bulan terjepit. Banyak orang-orang di pasar sentral di kota Makassar, di pasar Butuh mengeluh, Ustaz, kalau bulan Zulkaidah ini kurang pembeli Pak Ustaz. Bahkan ada pemahaman yang lebih keras, tidak mau kasih menikah anaknya di bulan Zulkaidah. Kenapa? Tidak ada nanti rezekinya. Saya bilang begini, jangankan di bulan Zulkaidah, di bulan Muharram, di bulan Syawal, kalau tidak ada pekerjaanmu, tetap terjepit rezekimu. Tidak bisa. Ini dikatakan bulan terjepit karena dia dijepit oleh 2 hari raya. Syawal dan Zulhijjah, Idul Fitri dan Idul Adha. Dijepit oleh 2 solat Id, solat Idul Fitri dan solat Idul Adha. Jadi hindarkan gitu pemahaman yang seperti. Makanya diilhami dari peristiwanya Nabi Ibrahim. Saya lanjutkan yang dikatakan oleh Ustadz Zulfajar, karena Zul juga. Zulkaidah, Zulhijjah, Zulfajar yang ceramah. Allah kan minta LPG. Karena Nabi Ibrahim itu keceplosan. Minta laporan pertanggungjawaban. Saya minta apa yang kau katakan. Akhirnya diberikan mimpi. Mimpi pertama kali Nabi Ibrahim belum percaya. Mungkin dari setan ini. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan 3 kali mimpi, percaya. Makanya memang ada mimpi itu sebagai petunjuk. Ada, memang ada. Jadi kita kalau ada orang yang curhat, Ustadz, mimpi Kak, jangan tanya dulu apa mimpimu, tanya jam berapa ku mimpi. Kalau mimpinya itu antara jam 3 dini hari sampai jam 5 subuh, insya Allah itu petunjuk dari malaikat. Tapi kalau di luar daripada itu, hanya sekedar bunga-bunga tidur, apalagi kalau tidur ke maghrib, mimpi ketemu setan itu. Makanya jangan suka tidur maghrib. Akhirnya konsultasi Nabi Ibrahim sama istrinya, sama anaknya. Tapi yang namanya setan, memang luar biasa. Nagoda Nabi Ibrahim tidak mempan. Nagoda istrinya Siti Hajar tidak mempan. Bahkan nagoda anaknya ini Nabi Ismail juga tidak mempan. Saking marahnya Nabi Ismail ambil batu, lempari itu setan. Makanya ini menjadi salah satu rukun haji. Lontar, jumroh, akabah, wusta, dan ula. Kenapa 3? Karena ini 3 yang goda. Akabah yang goda Ibrahim, kemudian wusta yang goda Hajar, kemudian ula yang goda Ismail. Makanya kita lempar. Sebagai bentuk perlawanan bahwasanya setan dan saya, manusia, itu tidak bisa bersanding. Sesungguhnya setan adalah musuh kita yang nyata, tetapi sayang 1000 sayang, kembali pulang ke kota Wajo. Mulutnya tetap mulut setan, pikirannya tetap pikiran setan, tingkah lakunya tetap tingkah laku setan. Jadi cuma lempar kerikil saja. Ini yang kita abadikan sekarang. Makanya di dalam matan Abu Syuja dikatakan al-udhiyatu sunnatan muakkadah. Yang namanya berkurban hukumnya sunnah muakkad. Kalau ada rezeki tak mampu wajib. Tidak kita kasih keluar, dosa besar.
Makanya di dalam kitab Maktabah Syamilah dikatakan yang sudah punya kemampuan rezeki untuk berkurban kemudian tidak mau, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat ke tempat ibadah, tempat sholat kami. Yang dimaksud yaqrabanna di situ bukan hanya tubuh kita, tapi ruh kita tidak bisa dekat. Jadi kalau tubuh dan ruh kita tidak bisa dekat, apa mami kudu mau kasih selamat. Nah, masih ada kesempatan, kurang lebih 20 hari lagi. Nawa itu tak bagus, Allah pasti mudahkan. Dan saya singgung lagi satu, Pak. Ini masalah di Makassar, tapi bagus juga kita angkat di Wajo ini. Masalah itu yang tukang potong. Ini tukang potong biasa juga suka open BO duluan, open booking. Kasih ke kepalanya nah, kasih ke kulitnya nah, enggak bisa. Haram itu Pak, jangan kita kasih. Kenapa? Bukan haknya, karena bukan kau yang bayar. Yang bayar itu yang 7 orang satu kelompok. Itu yang dibagi. Yang diberikan kepada tukang potong, gajinya, upahnya, bukan kepala sapi. Nanti kalau sudah dibagi kepada orang yang berhak, baru dia minta, kasih ke kepala sapi tak, karena mungkin kita tidak suka, di saya mau. Itu boleh, tapi kalau open booking, enggak bisa. Dan pembagian secara syariat, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk yang fakir, miskin, du'afa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, hadiah. Ambil contoh, kita dapat 9 kilo. 3 kilonya untuk kita. 3 kilonya lagi cari orang-orang yang berhak, fakir, miskin, du'afa. Tapi Ustaz 1 menit lagi, aku tahu bilang kode itu. Kasih selesai dulu. Nah, kemudian sepertiganya lagi untuk hadiah, terserah. Ada orang Cina tetangga, ada orang Toraja, kita kasih sebagai bentuk kepedulian sosial. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi